Oke guys, hari ini saya ada project buat stop lamp lazy ya untuk motor Honda Beat Deluxe Gen 2 ya. Gen 2 nih guys. Nah, Gen 2 ya. Ini saya mau buatkan tutorial ya. Cara buatnya dari awal sampai akhir. Nah, ini videonya pasti panjang banget. Untuk yang belum follow akunnya PSP Auto ya di TikTok ataupun di YouTube, jangan lupa di follow ya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan pasti housing ya, yang udah jadi ya guys ya. Ini yang udah jadi banyak di online, harganya juga murah lah. Nah, yang pertama itu, dan yang kedua harus siapkan kertas karton atau kardus atau apa ya. Tujuannya untuk mola. Ini kan ada bentuknya guys. Ini ada bentuknya. Nah, teman-teman bisa langsung pola sesuai ukuran itu. Ini saya udah buatkan polanya ya. Nah, kayak gini guys. Kalau pakai karton dia lentur guys ya. Karton lentur. Nah, udah pas. Baru nanti teman-teman siapkan akrilik lembaran putih susu ya. Ukurannya tebalnya ini 2 mili. Bentuk sesuai ukuran yang barusan dipola. Kalau ini saya belum pola sih, cuman ini contoh aja. Nanti jadinya kan kayak gini. Potong aja pakai gurinda juga bisa kalau nggak ada mesin laser ya. Nah, setelah jadi pola, teman-teman untuk ukurannya atau desainnya ini, kalau kalian rajin sih bisa manual ini ya, pakai pulpen, spidol ya. Nah, berhubung di sini saya ada mesin cutting dan sudah terbiasa mendesain, nah sombong amat ya. Jadi teman-teman, ini untuk ukurannya dipoto aja biar lurus banget ya. Ini foto biar lurus. Nanti teman-teman ukur nih dari ujung sini sampai ke ujung ini berapa panjangnya, dari tinggi ini sampai tinggi ini berapa ukurannya. Nanti setelah jadi pola ini kan nanti dipoto, teman-teman bisa masukin ke aplikasi CorelDRAW ya, atau Photoshop ya, boleh, tergantung kebiasaan teman-teman ngedesain ya. Nah, nanti ketahuan tuh ukurannya ini ya, ukurannya berapa. Karena di sini saya nggak punya mesin scan ya, jadi saya manual aja ngukurnya. Cara ngukurnya begitu guys. Nah, setelah jadi ukuran atau pola, lanjut ke desain ya guys. Nah, ini kan saya udah ada beberapa desain nih, kayak Vario atau Speci atau Vario KZR dan lain-lain ya. Setelah jadi, kalian bisa bentuk desainnya seperti ini guys. Nah, ini contoh aja Speci yang udah saya warnain ya. Pertama, desain dulu sesuai ukuran yang tadi yang udah dibuat. Ini kan udah ada ukurannya 20,8 kali 12,5 ya. Dibuat sebelah begini, desain seperti biasa. Nah, kayak gini. Kalau di sini bisa request ya guys, mau pakai nama atau logo bisa. Nah, desain dulu sebelah, jangan langsung dua, karena ini bisa di copy seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini kita presisikan. Kita presisikan aja di tempatnya. Kalau yang udah biasa desain pasti paham. Lalu di sini bisa buat logo sesuai keinginan kalian ya. Oke, sampai sini saya mau lanjut potong dulu. Nanti kita lanjut, saya mau potong pola yang sudah jadi tadi ya. Oke, videonya pasti agak lama guys, jangan di skip. Oke.
Oke guys, ini hasil yang tadi pola ya, yang tadi saya pola. Ini udah saya potong akriliknya dari hasil karton tadi, dan ini akriliknya tebalnya 2 mili. Dan ini udah saya bengkokin ya sesuai housingnya nih. Nah, udah bengkok begini kan enak guys ya. Oke. Takut ada yang nanya, bang ini cara bengkokinnya gimana? Kalau saya mah kan udah sakti ya, ini ditiup aja langsung bengkok. Bohong guys, ini cara bengkokinnya pakai pemanas ya, pakai hot gun sampai dia bener-bener lepek ya, baru ditaruh di sini, kita tekan-tekan pakai tangan. Oke guys, lalu ditahan sampai dia dingin, jadilah berbentuk seperti ini guys ya. Dan untuk stikernya ini udah saya tempel juga nih sesuai desain yang saya tadi buat ya. Nah ini desainnya sama kan. Nah, kelebihannya pakai mesin cutting itu dia presisi antara kiri dan kanan dibanding pakai apa itu penggaris sama ya pulpen gitu. Sombong amat ya. Oke pokoknya begitu. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan skat ya. Siapin PVC ini kurang lebih ukurannya 1,2 mili, bisa dari pralon. Ini pralon bekas ini guys ya, kita potong-potong, kita ratain, nanti kita sekat di sini sesuai gambar nih. Ini kan beda lampu, nanti saya sekat di sini ya. Oke, saya lanjut sekat ya guys ya. Kita lanjut nanti pemasangan sekatnya sama lampunya ya. Oke, ini hasilnya setelah saya kasih sekat. Dan jangan lupa juga ini dikasih ya, dikasih apa ini, aluminium foil ya, wajib. Sebelum pemasangan lampu LED wajib dikasih aluminium foil ya. Fungsinya dia untuk memantulkan cahaya agar semua cahaya itu ke depan sini ya. Dan untuk lampu utama ini saya pakai RGB ya, WS218B, lampu andalan saya ya, super terang pastinya. Ini benar-benar super terang guys, dibanding dengan yang tipe ini di bawahnya ya. Ini cahayanya bagus, cuma karena dia jaraknya terlalu jauh, jadi dia rentan bintik dan pastinya lebih terang yang jaraknya dekat seperti ini ya. Lalu ini karena bentuk mikanya bengkok, teman-teman juga kalau mau bikin kayak gini harus bengkokkan juga si lampu LED-nya, karena kan lampu LED ini lurus guys ya, nggak mungkin kita bengkokkan. Nah ini yang nggak mau bengkok dia, karena dia nggak lentur, jadi harus digunting lalu dimiringkan sedikit seperti ini jadinya. Nah ada solderan di sini 3 ya, bengkok kiri kanan sama. Ini saya buat 2 bagian. Ini nanti RGB seperti biasa, lampu sen juga, lampu rem juga. Nah dan di bawahnya di kotak kecil ini ada 2 lampu kedip putih. Nah yang di atas ini biasakan lampu putih itu menghadap ke bawah ya, biasakan ya, karena kalau ke atas takutnya di sini ada renggang, jadi dia selama dia mengedip takutnya bocor ke bagian atas ini ya. Kalau untuk rem dia ngadap ke atas gak apa-apa, karena dia di saat di rem ini nyala putih berhenti, dan lampu RGB ini juga berubah jadi merah, jadi sama-sama merah, walaupun bocor dia tetap warnanya sama, jadi nggak ada masalah di situ. Dan biasakan untuk pemasangan kabel ya, teman-teman harus perhatikan kabel, karena ini nanti akan ditutup ya. Kalau saya itu biasanya hitam strip panjang ini masa atau ground ya. Nah yang X ini strumnya, biasanya seperti itu. Jadi nanti di saat pemasangan setelah dipasang ke housing itu udah nggak pusing mana strum mana masa. Dan juga nanti saya tanda ini misalkan lampu rem, kita ikat begini aja nih, kita ikat kecil lah sebagai tanda aja, oh yang ini tuh rem gitu kan. Nah nanti ikat gini buat tanda aja setelah ditutup, biar gampang nanti nggak mesti harus tes gitu.
Dan kalau udah ditutup, bahkan sebelum ditutup ya, ini sebelum ditutup nanti mau saya tes dulu ya, takutnya nanti udah ditutup ternyata ada lampu yang mati satu apa entah mati sebelah gitu kan. Kita masih bisa benerinnya di sini, posisi terbuka enak begitu. Ini tinggal masuk ke tahap penutupan aluminium foil dan pengecatan warna hitam di sini ya. Setelah jadi baru kita pasang ke housingnya guys. Ini housingnya guys. Nah nanti dia begini dan kabelnya juga keluar dari sini ya. Oke, ini tinggal nunggu hasil jadinya aja. Semoga bermanfaat ini ya videonya buat teman-teman yang mau belajar. Oke, kita lanjut video jadinya nanti ya. Setelah saya cat dan ini hasilnya guys, stikernya udah saya lepas, menghasilkan motif yang sangat indah guys. Oh mantap guys ya. Ini penampakan belakangnya setelah saya tutup dengan aluminium foil. Ini udah benar-benar rapat banget, air udah nggak bisa masuk ya guys ya. Lumayan melelahkan guys hari ini guys. Sebetulnya sehari itu saya bisa bikin 3 guys seperti ini, cuma dikarenakan saya nggak cuma pegang lampu guys ya. Di sini saya ada spotlight, ada jok motor ya, ada cutting stiker juga, desain juga ya. Jadi ini banyak tertunda hari ini guys. Tadi saya ketunda pasang jok dulu, pasang busa dulu, menjahit jok dulu ya. Ya itulah saya guys, selagi masih di dunia otomotif dan menghasilkan cuan, saya kerjakan guys ya. Ini hobi saya dan ini kerjaan saya guys. Oke, kita tinggal pasang besok ke motornya guys ya. Kita masuk ke tahap terakhir guys. Ini tahap penjelasan tentang modul ya. Nah ini yang kemarin saya rakit udah menyala abangku, asik. Ini lampu kedipnya belum disetting, bisa disetting di sini guys. Ini ada tulisannya mode mana ya? Taruh. Oh ya, ini mode. Nah yang ini, nah ini mode kedipnya. Lalu dia bisa diatur kedipnya mau cepat atau mau lambat. Oke, kita kasih paling lambat, kurang lambat. Oke, masih bisa lambat kayaknya. Oke, seperti ini udah cukup. Nah guys, penjelasan terakhir ya. Ini lampu RGB ini butuh modul ya, modul Bluetooth nih, dan pengatur kedipnya nanti ini nanti untuk connect ke HP ya. Jadi butuh yang namanya modul dan relay 5 kaki guys. Seperti ini. Ini untuk bergantian lampunya ya. Jadi kalau dia di rem, dia bergantian guys menyalanya seperti ini. Nah dia jadi merah semua bergantian. Ini yang ngaturnya relay 5 kaki ini guys ya. Sedikit penjelasan dari saya nih. Ini modulnya inputnya 12 volt, outputnya 5 volt. Jadi modul ini selain dia sebagai koneksi, dia berfungsi juga sebagai step down atau penurun tegangan. Karena dari motor tuh 12 volt, keluarnya jadi 5 volt. Nah ini ada tulisannya 5 volt. Lampu LED ini guys, kalau beli di online kalian mau coba-coba ya, jangan langsung dicolokkan ke aki ya, karena aki itu tegangannya 12 volt, sedangkan ini 5 volt ya gitu. Ini bisa langsung modiar ya, langsung koit guys. Nah begitu ya. Jadi paling bawah ini input dari aki 12 volt, yang putih ini lampu rem, yang kuning 2 ini yang paling bawahnya kuning sen kiri, atas sen kanan, dan hitam itu untuk ground gitu guys. Jadi nah yang 2 ini yang saya gabungkan itu lampu rem dari modul, dan dari lampu yang kecil ini saya gabungkan ke sini. Dan lampu kedip putih dia masuk dulu ke modul pengatur, lalu keluar menuju kaki paling atas yang nomor ini guys. Nah paling atas ini sebelahnya lampu rem digabung 2. Yang kaki bawah paling ini paling kanan ya, dari sini
Ini untuk masa digabung semua masa ke sini, dari motor, dari lampu-lampu, dari modul, semua digabung ke sini. Dan yang ini bawah tengah untuk input 12 volt dari motor dan disambung untuk input menuju modul ya. Dan sebelah kirinya ini input dari motor ya, lampu rem ini. Jadi kabel lampu rem dari motor disambung ke sini, nanti keluarnya dia di atas ini gitu guys ya. Oke, ini udah beres. Bentar lagi konsumennya datang, kita pasang dan jadi cuan.